Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Hal hadarul jami'? Lamma. Hal fikum marid? La, fa ila aina dhahabal ghaib? Yuraji fil masjid. Masya Allah. Masya Allah. Taib, ikhwa fillah, santri kamar Kufah Basrah Salithah bersama Ustadz Abdul Aziz sebagai musyrif. Dan alhamdulillah malam hari ini anak izin Ustadz Aziz untuk membersamai antum insyaallah 30 menit ke depan. Ya, melanjutkan pelajaran buku pengasuhan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bersama pertemuan ke-8 cara menghilangkan keraguan-raguan. Ini cara yang pertama. Pertemuan kemarin cara pertama menghilangkan keraguan-raguan. Apa caranya? Pilih yang diyakini. Apa caranya? Pilih yang diyakini, tinggalkan yang membuat ragu. Pilih yang diyakini. Pilih yang diyakini, tinggalkan yang membuat ragu. Tinggalkan yang membuat ragu. Jadi kalau dihadapkan dengan dua pilihan, satu adalah sesuatu yang diyakini dan satu yang masih ragu, pilih yang mana? Yang diyakini. Pilih yang diyakini, iya. Pelajaran ini kemarin kita bahas ya bersama Ustadz Aziz, erat kaitannya dengan kasus-kasus, benar nggak? Bukan hanya sekedar teori, tapi banyak kasus-kasus. Bahkan Ustadz Aziz kemarin menjelaskan berbagai macam kasus dalam fikih, hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan pelajaran ini. Ya, Ustadz ingin memberikan satu kaidah fikih yang mencakup atau yang berkaitan dengan bab ini, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan la yazul. Ma makna zala yazulu? Zala yazulu? Hilang. Sebuah keyakinan itu tidak bisa atau tidak dihilangkan dengan keraguan. Oke, coba kita ulang lagi kasus-kasus yang kemarin kita bahas apa saja. Siapa yang menjawab? Mencoba mengingat contoh bahwa keyakinan itu tidak ditinggalkan. Sesuatu yang yakin jangan ditinggalkan hanya karena ragu-ragu. Contohnya Ustaz? Ya, contohnya yang kemarin kita bahas. Contohnya tuh misal anak sahur dekat-dekat sama azan subuh. Oke, betul. Nah, anak ragu-ragu apakah sahur itu sah atau tidak. Oke. Maka sebagai diri anak sendiri, anak membuang keraguan itu dan yakin untuk menjalani puasa sepenuhnya. Yakin untuk menjalani Puasa. Ya, betul. Contohnya betul. Bahwa yang dia yakini adalah dia makan masih waktu malam. Iya. Ya, itu sebuah keyakinan. Ketika sahur masih gelap. Iya. Masih gelap, dan itu di akhirul lail, di malam terakhir, di waktu terakhir di suatu malam. Berarti yang dia yakini adalah bahwa dia makan sahur masih dalam waktu malam dan belum datang subuh. Akan tapi dia ragu, sebenarnya saya makan ini udah azan atau belum. Tapi dia yakin kalau dia makan masih gelap, masih malam, sehingga puasanya sah atau tidak sah? Sah. Puasanya tetap sah. Oke, Ustaz gambarkan lagi kasus yang kedua serupa dengan kasus ini. Orang puasa, sekarang sudah puasa nih, qoblal maghrib dia makan. Sebelum maghrib dia makan. Tapi dia ragu. Dia makan, habis makan dia ragu, ini sudah maghrib atau belum ini? Di posisi dia di tempat yang nggak kedengaran azan dan nggak tahu jadwal maghrib. Dia makan dan dia ragu ini sudah masuk maghrib atau belum. Kasus ini hampir serupa dengan kalau tadi makan sahur, kalau ini makan sudah puasa kemudian makan di akhir
atau di sebelum maghrib. Yang seperti ini puasanya sah apa enggak? Oke. Tadi dia ragunya dalam apa? Bersahur. Ragunya bukan, yang kedua. Yang kedua. Ragunya ketika berbuka. Ragunya ketika berbuka sudah masuk maghrib atau belum? Sedangkan dia makan kapan dia makan? Sebelum maghrib. Iya kan, dia makan artinya masih waktu sore ya. Sore. Akhirun nahar, sore hari. Tapi dia ragu sudah masuk maghrib atau belum. Maka dalam hal ini sesuatu yang pasti adalah dia makan di akhir sore, ya kan? Masih di hari akhir hari yaitu sore. Tapi dia ragu sudah masuk maghrib atau belum. Sedangkan dia makan tanpa melihat jam misalnya, atau tanpa mencari-cari informasi kalau sudah masuk maghrib atau belum, asal dia makan aja. Habis makan dia ragu, udah maghrib atau belum ini. Nah, orang seperti ini puasanya sah atau batal? Iya, puasanya batal. Hasan, Mas Muk, Abdul Hakim, puasanya batal karena dia memilih yang ragu-ragu dan meninggalkan sesuatu yang yakin, yaitu dia makan di akhir hari, yaitu di akhir sore. Oke. Contoh yang kemarin disebutkan juga terkait dengan toharoh. Fatih. Atau Ustaz kasih kasusnya. Kemarin kita sampaikan kan contohnya seseorang yang bersuci, sudah wudhu nih, habis maghrib wudhu, sudah wudhu, kemudian makan ke mat'am, ya, lalu habis mat'am, habis makan ke masjid, tapi sambil jalan ragu, tapi dia masih ingat kalau dia udah wudhu habis maghrib itu, tapi dia ragu, ini sebenarnya anak tadi batal apa enggak nih, buang hadas apa enggak nih, buang angin apa enggak nih. Nah, dalam kondisi seperti ini apa yang harus diambil? Buang ragu-ragu. Silakan. Apa yang harus diambil? Yang harus diambil tuh sikap yang harus diambil adalah membuang rasa keraguan dan meyakini apa yang ia yakini. Apa yang dia yakini? Dia yakin bahwa dia itu belum membuang hadas atau belum kentut. Oke, berarti dia yakin bahwa dia masih suci karena masih sudah suci. wudhu. Iya. Sedangkan dia ragu-ragu apakah sudah hadas atau belum. Iya. Sehingga sikap dia mengambil yang ia yakini, dan membuang yang ia keraguan. Karena al-yakinu la yazulu bisyak. La yazulu syak. Ulangi, didekatkan, ulangi. Al-yakinu la yazulu syak. Bisyak. Mumtaz. Ya. Kasus yang serupa nih. Seseorang ingat kalau dia habis buang hajat, BAB atau BAK. Dia ingat. Kemudian 1 jam berikutnya dia mau ke masjid. Tapi dia ragu-ragu. Tadi udah wudu atau belum ya? Yang dia ingat adalah dia sudah buang hadas 1 jam yang lalu. Tapi ketika mau sholat, dia mau ke masjid, ada kepikiran, tadi sudah wudu, tapi kayaknya belum, berarti ragu. Nah, berarti apa yang dia yakini saat itu? Dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas? Dalam keadaan hadas. Oke. Kemudian apa yang dia ragu-ragukan saat itu? Sudah suci atau belum? Nah, dalam kondisi itu mana yang harus diambil? Belum bersuci. Berarti dia mengambil sesuatu yang sesuatu yang sudah pasti dan yakin bahwasanya dia masih dalam keadaan hadas. Ya, bahwasanya al-yaqinu, kaidahnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Dika hafal kaidahnya? Al-yaqinu di buku enggak ada.
Al yaqinu la yazulu bisyakk. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah diyakini itu enggak semerta-merta dihilangkan karena sebuah keraguan, tapi harus diambil sikap apa yang dia yakini. Wadih. Sekarang kasus lagi, ini Nabil ya. Kasus sama Nabil ya. Nanti Nabil yang jawab. Nabil, ada kasus Nabil, Abdul Hakim bilang ke Nabil, ya Nabil, Nabil punya utang sama ana 100.000. Ayo bayar bil. Nah, sikap Nabil ketika Abdul Hakim bilang seperti itu bagaimana Nabil? Dan Nabil saat itu merasa tidak pernah hutang ke Abdul Hakim, tapi Abdul Hakim mengatakan Nabil hutang ke saya, ke Abdul Hakim 100.000, tapi Nabil enggak merasa. Nah, sikap Nabil mana yang harus diambil, membayar hutang atau tetap dengan keyakinannya kalau Nabil enggak pernah hutang? Membayar hutang, Dad. Membayar hutang. Iya. Tapi yang pada asalnya Nabil enggak hutang. Ana nggak yakin gitu nggak punya hutang. Hah? Ana yakin nggak punya hutang, Dad. Iya, Nabil yakin enggak punya hutang, tapi Abdul Hakim bilang Nabil punya hutang. Ana minta buktinya, Dad. Minta buktinya. Ya. Berarti Nabil mau bayar apa enggak? Saat itu Saat itu enggak bayar ya. Kenapa? karena belum pasti, belum yakin Iya. Dan belum ada bukti, sehingga Nabil meminta ke Abdul Hakim untuk meminta bukti, mendatangkan bukti. Iya betul, karena pada asalnya Nabil itu bariun minad dain. Nabil terbebas daripada hutang. Ya enggak? Abdan, kamu hutang sama Nabi? Enggak. Dan anak yakin semua itu di sini enggak ada yang punya hutang sama anak. Karena pada dasarnya aku enggak punya hutang. Kalau anak tiba-tiba ngomong, Abdan, bayar hutang 100.000. Pada dasarnya antum enggak ada yang punya hutang. Seperti kasus Nabi enggak punya hutang, tapi Abdul Hakim mengatakan, Abdul Hakim kayaknya Nabil pernah hutang sama anak nih, anak tagih ah. Nah, maka Nabil posisinya adalah saya ini nggak pernah punya hutang, sehingga Nabil meminta Abdul Hakim mendatangkan bukti. Kalau ada bukti berarti Nabil bayar. Kalau nggak ada bukti Enggak bayar. Nggak bayar, karena al aslu bara'atul dhimmah. Manusia itu pada asalnya bara'atul dhimmah, terbebas daripada tanggungan-tanggungan yang ada dengan manusia yang lainnya. Ya Abdul Hakim ya. Jadi harus dapatkan bukti. Kira-kira bukti apa? Apa bukti dalam hal utang piutang? Dengan Alkitabah, mencatat sahih. Dan ini yang sering dilupakan. Benar nggak? Anda pernah utang? Pernah? Ke siapa? Ke hakim? Pernah? Ditulis nggak? Afnan? Pernah utang? Atau sering dihutangi? Sering utang? Ditulis nggak? Kadang ditulis. Atau mungkin juga bukti bisa, tapi memang yang paling otentik adalah dengan tulisan. Kalaupun nggak dengan tulisan, maka dengan saksi. Ada saksi mata biasanya dia. Oke. Ini masih murojaah pelajaran kemarin. Iya. Ya, tersisa beberapa menit. Berikutnya ini pertemuan yang ke-9. Enggak, sama antum aja. Oh, kamu masih aja. Pertemuan yang ke-9. Cara menghilangkan ragu-ragu. Nah, ini banyak loh. Kita sering mendapati bahwa kita ragu-ragu loh. Ini cara yang kedua. Cara menghilangkan keraguan-raguan adalah dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri. Ini sering terjadi nih. Pernah nggak
Kasusnya siapa nih? Man bijani bi Abdul Hakim. Mu'adz. Mu'adz pernah nggak Mu'adz maju ke depan jamaah kemudian menyampaikan nasihat atau khutbah? Pernah Mu'adz? Pernah Tat. Pernah. Sebelum maju, Mu'adz ada ragu-ragu nggak Mu'adz? Ragu-ragu. Ragu. Apa yang Mu'adz ragukan? Nggak percaya diri. Yang ragukan bisa apa enggak? Bener nggak? Bener. Yang Mu'adz ragukan apa? Berdiri di depan banyak orang. Iya, ragu bisa nggak berdiri di depan banyak orang. Ya, dan itu hampir terjadi ke semua orang, siapapun itu. Hasan Mu'adz. Kemudian Janik Nabil. Mas Lutfi Tat. Lutfi. Ya. Lutfi pernah nggak Lutfi? Lutfi ragu terhadap sesuatu pekerjaan yang sudah dilakukan. Kemudian Lutfi ragu, ini benar apa enggak ya? Yang lakuin ini benar apa enggak? Pernah? Pernah Tat. Pernah. Coba kasus nyatanya apa? Apa ya? Mungkin pas ngerjain soal. Ngerjain soal. Ya. Ngerjain soal, kemudian Antara bener salahnya itu ngejawab. benar salah. Lalu mana yang diambil? Ya antara dua itu Tat. Antara dua itu. Hmm. Hampir semua orang kita pernah melakukan seperti itu, pernah merasakan itu. Coba pindah. Aryan Tat. Ayan, Aryan. A, Aryan. Aryan. Aryan pernah belanja ke Surya ke 17? Pernah Tat. Pernah. Belanja sama teman pernah? Pernah. Pernah. Mau beli baju atau sepatu atau sandal sama teman pernah? Pernah. Pernah. Ketika milih baju, Aryan suka sesuatu, kemudian teman mengatakan, wah nggak bagus itu, Hasan yang ini aja. Pernah nggak? Pernah Tat. Pernah. Iya. Jadi yang saat itu Aryan suka sesuatu, kemudian teman mengatakan apa? Gak suka. Hah? Jelek-jelek ya. Jelek. Iya. Tapi Aryan ngerasa kalau itu bagus. Iya. Nah saat itu apa yang Aryan ambil? Sikapnya seperti apa? Ya, ana ambil yang ana yakini aja. Ambil yang diyakini. Iya. Nggak dengerin kata orang. Enggak. Ada cerdas. Masya Allah. Itu sikap yang betul. Lihat di buku antum, lihat di buku antum. Sultan baca Sultan. Ini kalimat yang pertama, paling pertama Ajhalun Nas. Ini menunjukkan bahwa sikap Aryan ini sudah tepat dan betul. Coba silakan Sultan baca. Ajhalun nasi man tarakal yaqina ma indahu lidzonni ma indan nasi. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada padanya karena mengikuti apa yang disangkakan orang lain. Sebodoh-bodohnya manusia yang meninggalkan apa yang dia yakini. Tadi Aryan sudah, anak suka ini kok. Kata yang lain, oh itu jelek, nggak cocok kamu pakai itu. Tapi Aryan sebenarnya pakai itu. Kalau Aryan saat itu mengikuti omongan orang lain, kalau Aryan bersama 5 orang, yakin sohib Aryan yang kedua mengatakan ini juga nggak bagus. Yang dipilih sama sohib yang pertama dikatakan juga ini nggak bagus. Teman yang lain mengatakan ini nggak bagus juga, nggak akan selesai. Benar nggak? Nggak akan selesai. Maka ketika Aryan mengambil sikap bahwasanya anak suka maka anak ambil, anak suka dengan ini, anak merasa cocok maka anak ambil. Nah, itu sudah sikap yang tepat. Karena kalau mengikuti apa kata manusia dan yang dilakukan oleh manusia, bahwa min Sultan min bahwa min Ajhalun nas. ajhalun nas, bodoh-bodohnya manusia. Ya. Berarti dari apa yang dibahas di pertemuan ini, bahwa percaya diri itu harus tumbuhkan percaya diri pada diri kita. Karena kalau semakin rendah percaya diri, maka semakin kita terombang-ambing dengan keraguan. Sorry. Sorry Tat. Dan orang yang rendah percaya diri
maka biasanya dia akan susah untuk berkembang. Susah berkembang. Orang lain sudah berhasil mendapatkan apa, ini susah berkembang. Sebagai contoh misalnya, contoh ini. Naik pohon. Ada pohon di taman. Ini pohon 10 meter. Anak bisa naik pohon 10 meter apa enggak ya? Nah, dia ragu-ragu. Ketika dia mau nyoba, dia takut kalau jatuh, sehingga dia mundur. Tapi ternyata ada teman yang lainnya, dia mencoba dan mencoba melawan ketakutannya, sehingga dia mencoba dan mencoba. Ketika jatuh, dia mencoba lagi. Kira-kira mana yang cepat berhasil? Yang pertama atau yang kedua? Kasus nyata di rumah antum masing-masing. Yang suka masak biasanya kan ibu-ibu. Benar? Ibu Sultan suka masak apa? Kue apa yang suka dimasak sama ibu Sultan? Jarang masak kue, seringnya lauk pauk aja. Seringnya lauk pauk. Iya. Ketika seseorang ingin memasak lauk pauk, ingin buat rendang, rendang enak gak? Enak. Enak. Tapi bukan orang Padang kan? Bukan. Bukan. Gimana? Bukan orang Padang, ini orang Padang. Orang Medan. Ibu bukan orang Padang, cuma bisa nggak buat rendang? Bisa kalau lihat tutorial Bisa kalau lihat tutorial. Iya, bisa. Ketika seseorang ibu yang ingin bisa masak rendang, kemudian dia sudah beli, lalu dia coba. Kalau dia nyoba, gagal, dia nyoba lagi, gagal lagi, kira-kira suatu saat dia akan bisa nggak? Bisa. Akan bisa. Berbeda dengan ada orang yang nggak pede. Seorang ibu, ada suami, ada anak, ketika mau masak rendang, takut nggak jadi, takut nggak enak, suami nggak suka, takut nggak enak, anak-anak nggak suka, nggak usah lah, nggak masak rendang. Akhirnya masaknya daging biasa. Bulan depan tak ingin masak rendang, cuma dihantui rasa ketakutan. Mau masak rendang, takut nggak enak, takut keasinan, takut ke ini dan ke itu, akhirnya nggak masak lagi, nggak bisa. Maka orang yang dihantui dengan keraguan-raguan dan ketakutan, dia susah untuk sukses dan susah untuk mencapai hal-hal yang sesuatu yang baik. Maka untuk menumbuhkan kepercayaan diri harus melawan rasa takut dilawan. Yang tadi sudah mencontohkan ketika mau Mu'ad, kalau mau maju ke depan, mau bicara di depan, memang takut, grogi, bener nggak? Siapapun itu, Ustaz Aziz nanyakan juga kalau suruh maju ke depan grogi. Nanti jadwal khutbahnya Ana buat Ustaz Aziz ya. Ana bulan November jadwal khutbah Jumat buat Ustaz Aziz. Setuju? Setuju. Oh, habis setuju. Ya, kemudian ikhwafillah, ini ada satu lagi tips untuk kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Kita masing-masing punya kegiatan masing-masing untuk ibadah. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu dan gak ada orang lain yang mengapresiasi kita, maka kitalah yang harus bisa mengapresiasi dan menghargai diri kita dengan cara self reward, self reward atau self reward, artinya menghargai dan memberi reward untuk diri kita pribadi. Ana hari ini berhasil menghafal 1 halaman. Ana kasih reward untuk diri pribadi dengan cara gimana? Pergi ke Maxop, makan, beli Maxop. Puaskan diri dengan makan Maxop. Ya. Minggu ini Ana berhasil menghafal 10 hadis. Oh, ini pencapaian yang bagus buat diri saya nih. Karena biasanya Ana hafal seminggu cuma 2 hadis. Ini kok Ana bisa hafal 10 hadis Arba'in Nawawi. Wah, ini bagus ini. Hari Jumat, udah hari Jumat beli sebelah, mau beli apa, senangkan diri sendiri.
semakin kita bisa menyenangkan diri sendiri atas capaian yang kita capai, maka kita akan semakin percaya diri untuk melakukan hal-hal positif. Ya. Oke. Ini yang terakhir. Yang terakhir, silakan dibaca paragraf yang terakhir. Terakhir. Statement closingnya, paragraf terakhir dibaca. Untuk menghilangkan keraguan. Untuk menghilangkan keraguan, kita perlu berusaha menanamkan keyakinan pada diri sendiri dan memupuk rasa percaya diri. Yakinkan diri bahwa kita mampu meraih apa yang sudah dicita-citakan. Jika keyakinan terhadap diri kuat, percaya diri akan meningkat. Keraguan-raguan pun sedikit demi sedikit tidak lagi menghantui diri kita. Jika keyakinan terhadap diri semakin kuat, maka Kepercayaan diri. percaya diri akan meningkat. Harus yakin kalau kita bisa, harus yakin kalau kita mampu. Itu harus tanamkan itu. Kita yakin kita bisa. Semakin kita meyakini bahwa diri kita ini mampu, diri kita bisa, diri kita ini apalagi apa Zat? Mampu. Iya, mampu bisa, maka percaya diri akan semakin meningkat. Ya, maka Ustadz Aziz, persiapan nanti bulan November harus tingkatkan keyakinan mampu untuk khutbah, Zat. Bisa untuk khutbah Jumat. Nanti semua percaya diri khutbah Jumat, Zat. Jadwalnya buat Ustadz Aziz. Adapun keraguan-raguan pun, kalau sudah semakin kita percaya diri, keraguan-raguan pun sedikit demi sedikit akan pergi dan tidak menghantui diri kita. Ya, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, semoga semakin kita bisa menumbuhkan percaya diri dan semakin kita bisa menghilangkan keraguan-raguan kita dalam bersikap dan bertindak dan dalam mengambil keputusan apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Selama itu benar, itu baik, maka jangan ragu-ragu untuk segera lakukan. Jangan menunda-nunda sebuah kebaikan hanya karena ragu. Itu saja Ustaz Abdul Aziz. Ini tugas-tugasnya sebenarnya sudah antum sebutkan tadi. Tugasnya kan, carilah 3 hal dalam hidupmu yang membuat kamu ragu. Tadi sudah masing-masing menyebutkan, tapi untuk lebih memantapkan, barangkali silahkan ditulis tugasnya 3 hal itu. Kemudian cara mengatasinya seperti apa. Nanti insya Allah Ustadz Aziz akan mengoreksi dan memberikan saran dan masukan dari apa yang antum tulis. Insya Allah. Siap? Siap sahabat? Bisa? Bisa semakin percaya diri? Bisa, insya Allah. Barakallahu fikum. Nakhtim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.